Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukrulillah jemaah sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah kembali mentakdirkan kita untuk bisa kumpul di salah satu majlis yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan ini adalah kebaikan yang masih Allah amanahkan kepada kita di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat kita istighfari, di atas tumpukan kesalahan yang mungkin juga belum sempat kita perbaiki. Ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya bisa berkumpul di salah satu majlis yang disebut sebagai taman surga. Ini yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita dan menjadi wasilah peninggi derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Dan kemarin belum lama rasanya kita baru saja meninggalkan Ramadan. Nah, Ramadan itu jemaah sekalian, kita mengenal ada pembagiannya ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dan itu semuanya utama dan punya keutamaan masing-masing. Kalau mungkin para bunda, para remajawati ya, para remajawati dan para jomlowati fisabilillah yang hadir pada kesempatan hari ini pernah mendengar bahwa 10 hari pertama itu penuh dengan rahmah, penuh dengan cinta. 10 hari kedua di bulan Ramadan itu ada yang namanya maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan yang ketiga adalah itqum minan nar, terpelihara dari neraka. Artinya siapapun yang bersungguh-sungguh di 10 hari di bulan Ramadan itu, maka dimungkinkan bagi dia berkesempatan untuk terpelihara dari siksa neraka. Nah, itu kita kalau kita ngomongin Ramadan. Dan ternyata Syawal pun sama. Bahkan sampai nanti bulan-bulan berikutnya itu dibagi juga, Bu. Jadi 3 bagian. Pas bulan Syawal, Bu ya, masih ingat kemarin 10 hari yang pertama itu momennya penuh dengan kekeluargaan. Penuh dengan kekeluargaan. Pokoknya keluarga dekat, keluarga jauh itu pada kumpul di rumahnya, Bu ya. Bahkan yang bukan keluarga aja ngaku keluarga pokoknya. Ya. Pas mulai pagi jam 9, jam 10 sudah mulai berkeliling PPA, para pemburu angpau, ya. Itu pokoknya kita nggak kenal siapapun dia masuk, dia makan minum kayak saudara pokoknya. Makanya penuh kekeluargaan tuh di situ, Bu. Pokoknya yang bukan saudara aja jadi keluarga hari itu ya. Nah, terus kemudian 10 hari yang kedua momennya sudah berganti, tapi tetap spesial di bulan Syawal itu. Apa spesialnya? 10 hari yang kedua itu momennya penuh dengan kehangatan. Rawon sudah mulai dihangati. Ya. Apalagi opor sudah mulai dihangat-hangatin. Pokoknya kayak rendang juga sudah mulai dihangat-hangatin. Jadi memang penuh dengan kehangatan. Jadi apa aja dihangati. Nah, 10 hari yang ketiga tidak kalah menarik. Dia spesial juga di bulan Syawal itu. Karena di 10 hari ketiga itu momennya penuh dengan perasaan. Penuh dengan apa? Perasaan. Jadi ngorek-ngorek toples, perasaan masih ada nastar, ya. Buka-buka kaleng kongguan, perasaan masih ada rengginang, ya. Buka dompet, perasaan masih ada uang THR, ya. Pas dibuka kosong memangnya. Cuman perasaan aja ya. Perasaan baru kemarin libur, sekarang udah masuk. Perasaan kemarin libur kajian, sekarang udah masuk. Nah, itu perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya ini perasaan yang Allah kasih buat kita. Ini sebagai hadiah. Jadi ketika hati kita tidak stagnan, itu berbolak-balik, ada sedih,
Ada bahagia, ada suka, ada duka, itu hadiah. Jangan dikira itu cuma ala kejadian biasa aja, enggak. Dia ini spesial hadiah dari Allah. Misal salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza sarratka hasanatuka." Kalau kebaikanmu membuat hatimu bahagia. Biasanya kan kita gitu, Bu. Kalau habis melakukan kebaikan itu ada perasaan apa? Bahagia. Ibu ngasih orang nggak seberapa sebenarnya, tapi ketika orang itu bilang, "Makasih lo Mbak ya, Masya Allah." Seneng banget kita, Bu ya. Kita beli kerupuk, harganya 2.000. Kita bilang, sudah nggak usah diangsul. Ya itu yang jualan seneng betul, Bu. Ya kan? Seneng betul. Nah, saat yang penjual tadi bilang, "Makasih lo Mbak," gitu. Ini kita seneng banget. Nah, itu perasaan bahagia setelah melakukan kebaikan itu Allah yang kasih. Wasaat kasayyi'atuka, dan hatimu merasa gelisah, sedih, sempit karena setelah melakukan keburukan, fa anta mu'min, ketahuilah engkau adalah seorang beriman yang sesungguhnya. Jadi ciri orang yang beriman yang sesungguhnya itu kalau habis melakukan kebaikan hatinya bahagia, setelah melakukan keburukan hatinya gelisah. Sama kayak taklim, ada perasaan bahagia, itu keren. Habis ngomongin orang ada perasaan gelisah, itu juga kebaikan. Kebayang nggak hati kita itu nggak peka? Habis ngomongin orang biasa aja, ngomongin keburukan orang tuh nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan merasa bersalah juga nggak ada. Nah justru kalau kita pulang ke rumah ada perasaan nyesel betul habis melakukan keburukan, berarti memang Allah sayang sama kita, ya Bu ya. Jadi kalau lagi melakukan kebaikan dikasih hadiah berupa kebahagiaan dalam hati, tapi kalau melakukan keburukan dikasih hadiah juga perasaan gelisah untuk kembali. Nah, jamaah sekalian, hari ini kita akan masuk pada tema berkenaan dengan takwa, karena memang ini relate banget dengan Ramadan kita kemarin, masalah takwa. Dan mungkin perlu saya sampaikan kembali, insya Allah mulai bulan ini dan bulan-bulan berikutnya itu kita akan masuk ke kitab Nasaihul Ibad. Ya, Nasaihul Ibad, Bunda boleh beli, boleh pinjam, boleh mungkin download kalau memang itu halal, PDF-nya yang memang berada gitu ya di internet. Kalau mau beli silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Hadir ada duduk di sini, catat atau dihafalkan baik-baik, disimak. Nah, mudah-mudahan ada kemanfaatan buat kita ya. Ini saya nggak jualan buku ya, cuma nawarkan aja, silakan aja kalau mau ada yang beli, bukan ke saya, cari aja nanti Bunda bisa buka keranjang oranye, biru, hijau, kuning, atas serah Bunda ya. Bunda adanya apa di rumah? Nah, cek aja di situ. Kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi Bunda nggak mesti mondok, udah mondok di sini aja sudah ya. Ini pelajaran ini 6 tahun saya belajar di pondok, itu baru selesai kelas 6. Jadi memang 6 tahun programnya untuk mempelajari kitab Nasaihul Ibad ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tentang takwa. Kenapa? Supaya kita bisa paham takwa itu apa. Kekhawatiran kita itu, jangan-jangan kita sering mendengar satu kata, istilah dalam syariat ini, tapi kita nggak paham isinya. Misalnya nih, seperti yang sering saya sampaikan, ada orang, biasanya MC ya, akan menyampaikan, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya dari dulu kita hafal betul nih, sehat walafiat. Kalau ditanya afiat itu apa? Ada yang tahu afiat itu apa? Ya, saya kasih hadiah air putih. Lumayan nih Bu, 3.000, 5.000 deh, 15.000 kalau di bandara ya. Udah? Ya, afiat itu kebaikan yang terus menerus. Ya, kebaikan yang terus menerus. Atau diartikan juga sebagai kebaikan dari dalam. Makanya sehat itu biasanya lahir, batinnya itu afiat. Nah, isinya itu afiat. Ada orang gak enak dilihat mukanya, sakit kapok, enggak, sehat aja. Kenapa gak enak dilihat mukanya? Dompet yang gak afiat gitu ya, dompet yang gak afiat. Jadi ternyata isinya ya yang lagi gak baik-baik aja. Itu tadi perasaan-perasaan tadi, perasaan masih ada uang, ternyata pas dibuka dompet udah gak ada ya. Cuma numpang mampir aja dia di dompet ya. Nah, jamaah sekalian, atau misalnya kata-kata taufik
dan hidayah. Sering dengar Bu ya? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan taufik dan hidayah. Apa taufik? Kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Taufik itu apa? Kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, Bunda bisa hadir di sini, termasuk saya bisa hadir di tempat ini juga karena taufik dari Allah. Karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dari kemudahan tadi kita bisa melakukan kebaikan. Itu taufik. Hidayah kita sudah sama-sama paham, petunjuk. Mudah-mudahan ya kita semuanya selalu dalam keberkahan. Nah, pertanyaan saya ini hadiahnya serius, ini kotak. Apa itu berkah? Sudah saya naikin hadiahnya, diantar umroh. Diantar ya. Kan bisa aja ngantar sampai bandara, kan bisa ya. Jadi jangan sampai sana ngantarnya ya. Sampai sini aja. Ya, silahkan. Apa itu berkah? Baik, terima kasih atas jawabannya ya. Kompak di sini ya ngejawabnya. Kompak diamnya ya, Masya Allah gitu ya. Ini bukan Jumatan Bu ya. Kalau pas Jumatan ditanya gak usah dijawab ya. Jamaah sekalian dari Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau boleh diumpamakan, berkah itu adalah kualitas. Kualitas ya. Berkah itu apa? Kualitas. Ada orang misalnya punya uang 100 juta tapi nggak ada berkahnya, itu berarti nominalnya gitu ya, nominalnya banyak ya, kuantitasnya banyak tapi kualitasnya yang nggak ada. Ada orang misalnya punya uangnya cuma 1 juta tapi berkah, bertambah kebaikannya sampai akhir bulan masih ada ya Bu ya. Terus dibawa sedekah juga gampang. Nah itu namanya apa? Harta yang berkah. Baik. Nah, takwa juga demikian Bunda. Takwa juga punya pengertian. Apa pengertian sederhananya takwa? Takwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu aja dulu nih. Jadi takwa itu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi atau meninggalkan apa yang Allah larang. Ini yang sederhananya seperti itu. Dan yang akan kita bahas itu Bunda adalah ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya orang yang bertakwa. Karena dari ayat yang kita hafal, bahkan dari Burosot Lahir ya. Burosot Lahir udah hafal ayat ini, saking seringnya diulang-ulang. Tentang ayat puasa yang ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Pokoknya intinya itu aja Bu. Jadi inti dari apa? Inti dari ayat puasa itu, perintahnya hai orang-orang yang beriman, terus kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, gelaran takwa ini itu hadiah juga Bu dari Allah. Jadi kalau ada orang lulus dari Ramadan, maka dia punya gelar takwa. Sekalipun gitu ya, sekalipun gelar takwa ini beda dengan gelar saat kita berkuliah. Misalnya ibu-ibu ada yang pernah ngambil ekonomi, keluar-keluar jadi SE, sarjana ekonomi, atau ngambil mesin teknik, jadi keluar jadi ST. Gitu Bu ya, itu gelar akademik. Tapi gelar takwa itu bukan gelar akademik Bu. Ibu nggak bisa nekat-nekat misalnya ngasih nama, ya, misalnya Ibu Sukma, takwa. Wih, ngeri. Ibu, aku ada takwanya. Iya, alhamdulillah saya lulus Ramadan kemarin. Wih, ya. Disangkanya gelarannya, bukan. Jadi gelar takwa itu nanti Allah akan kasih nanti di akhirat. Dikasihnya di mana? Di akhirat. Nah, di dunia itu cuman kelihatan apa ciri-cirinya aja Bu. Ciri orang dermawan kalau dia sering ngebantu orang gitu Bu ya. Nah, ciri-cirinya. Ciri orang yang akhlaknya baik, kalau ketemu orang suka senyum, suka nyapa, kalau di hadapan orang yang lebih tua dia akan menunduk gitu Bu ya. Itu kelihatan ciri-cirinya. Nah, sedangkan gelaran takwa itu nanti dikasihnya oleh Allah, rewardnya nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu ada orang yang diperebutkan. Surga yang ahli sedekah itu bilang, sini Pok, masuk sini aja, kamu ahli sedekah. Kata sebelah nggak bisa, dia ahli puasa, lewat sini aja. Wih, ngeri Bu. Nanti sebelahnya juga bilang, enggak, sebentar, dia itu suka baca Quran, lewat sini aja nih, lewat sini gitu. Jadi di akhirat itu punya banyak gitu ya, yang manggil-manggil dia, karena memang gelar di belakangnya banyak. Misalnya nih, Ibu Sukma tadi,
Di belakangnya ahli sedekah, ahli puasa, gitu. Terus panjang betul ya gelar-gelar kebaikannya sampai surga-surga aja memanggil dia rebutan pengen dimasukin oleh orang ini, gitu ya. Itu nanti di akhirat. Nah, adapun di dunia, ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada ulama yang menyusun takwa itu dari 4 huruf. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw, huruf ya, gitu ya. Huruf ta, huruf qaf, huruf waw dan huruf ya. Takwa. Jadi takwa itu panjangnya bukan pakai alif. Sama kayak wadduha, ya Bu ya. Itu pakai alif atau pakai ya ujungnya? Ya. Walaili idza saja. Itu ujungnya juga pakai ya. Jadi bukan pakai alif panjangnya. Sama kayak takwa. Takwa juga panjangnya pakai ya gitu. Takwa. Apa yang pertama? Yaitu ta. Tanya apa? Tawadu. Tawadu. Kalau bahasa Indonesianya tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Beda nggak sama rendah diri? Beda. Kalau rendah diri itu ditabuk misalnya di tengah jalan sama orang, pipi kanan tepak. Sekalian Bu, sebelah kirinya belum gitu, tepak gitu. Sekalian injak saya Bu. Tadi injak juga kepalanya. Itu udah nggak punya harga diri namanya, rendah diri ya. Tapi kalau rendah hati itu, ini cirinya tuh kayak nggak bisa sombong, nggak mudah tersinggung, tidak merasa diri lebih baik, tidak merasa diri lebih solihah, lebih soleh dari yang lain. Itu namanya apa? Tawadu. Tawadu itu asal katanya dari kata wado'a, artinya meletakkan. Tawadu itu asal katanya dari wado'a, yado'u, artinya meletakkan. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau ada orang lain menyandangkan kita dengan sandangan gelar kemuliaan dan kita ngerasa nggak pantas, Masya Allah, ibu tuh rajin pengajian nih, Masya Allah, pokoknya solehah banget. Nah kita ngerasa, ya Allah saya tuh nggak sesolehah itu, ya Allah saya nggak serajin itu. Nah gelar ini kita letakkan karena ngerasa nggak pantas, gitu Bu ya. Itu namanya tawadu namanya. Bu, ibu tuh Masya Allah ya, rajin sedekah, rajin juga berbagi. Pokoknya ibu tuh paling baik memang sudah di komplek ini sudah. Nah kita ngerasa pas pulang, ya Allah nggak seikhlas-ikhlas juga sih sebenarnya, nggak sebaik itu juga sebenarnya. Nah diletakin lagi nih gelarnya itu. Jadi tidak menjadikan dia pujungan. You know pujungan? Ya. Iya. Jadi dibilang, ibu Masya Allah Bu ya, ibu yang paling rajin sedekah. Ya iyalah, masa udah haji sedekahnya cuma 10.000. Widih. Masa udah pergi umroh sedekahnya cuma 100.000, itu gimana ceritanya? Widih. Jadi makin diberikan gelar sandangan kebaikan tuh makin pujungan gitu loh. Pokoknya dibilang ibu tuh soleh, ya iyalah, taklimnya aja sudah 23 tahun. Ngeri ya. Iya. Ibu kok sabar ya, Masya Allah. Kalau sabar tuh saya nggak usah ditanya ya. Memang dari lahir saya sudah sabar, Masya Allah. Padahal kalau mau jujur kita dibilang sabar karena memang nggak pernah kelihatan marah. Itu kalau di luar. Coba di rumah, ya Masya Allah ya. Langsung ada yang tantrum ya kan, ada yang ngereok ya dalam rumah itu. Mana ada yang tahu. Nah kita ngerasa, ya Allah saya tuh nggak sesabar itu juga. Nah kita letakin lah gitu. Makanya orang yang tawadu itu, ya orang yang tawadu, dia ciri khasnya itu memang nggak sombong, tidak merasa diri jauh lebih baik dari orang lain. Nah itu ciri tawadu. Nah, jadi tawadu itu seperti itu. Ustadz, apa kaitannya dengan puasa? Kan tadi Ustadz menyampaikan tema ini relate atau berhubungan dengan Ramadan. Karena sesungguhnya Bunda, di Ramadan itu Allah ngajarin kita, membentuk kita menjadi orang yang tawadu. Nih Bu, semua amalan yang kita lakukan itu semuanya berpotensi membuat kita menjadi orang yang sombong. Semua amal, apapun itu Bu. Yang benar saat benar, berpotensi, bukan berarti habis melakukan amal itu kita jadi sombong, bukan. Maksudnya berpotensi, ya Bu ya. Kalau kita nggak bisa merawat hati, memang kita bisa jatuh menjadi orang-orang yang sombong. Contoh misalnya ibadah apa? Sedekah, ya Bu ya, sedekah. Itu sedekah kelihatan nggak nominalnya?
Kelihatan Bu. Apalagi kalau nyumbang 5 juta, 10 juta. Nah kalau orang sudah nyumbang 10 juta, itu masih nggak berpotensi jadi orang sombong? Masih Bu. Diceritain misalnya pas lagi pengajian, Bu, ibu yang kemarin nyumbang 10 juta ke masjid, sudah malu tahu, mana kenceng banget lagi ngomongnya. Sudah kita aja yang tahu ya. Iya, teriak lagi kan di pertemuan yang lain yang jemaahnya lebih besar. Tahu nggak kalian? Ibu ini 10 juta loh kemarin di masjid nyumbang. Sudah gitu ya. Ya Allah. Nah, itu yang tadinya kita udah lurus-lurus aja niatan kita. Itu bisa nggak goyang Bu? Bisa Bu, bisa. Ya, walaupun dari awal kita niatnya sudah ikhlas. Ustaz kalau kayak gitu hilang nggak pahalanya? Enggak Bu, aman. Ya kecuali kita memang habis itu langsung jadi yang pujungan model kayak tadi Bu ya, langsung merasa diri lebih baik. Nah itu memang lain, yang mungkin tidak hilang semuanya tapi berguguran sedikit-sedikit. Tapi kalau dari awal tujuan kita nyumbang ke masjid biar orang mendengar, biar orang tahu, biar orang tuh menghormati kita, memang itu nggak ada nilainya. Itu namanya apa? Ria. Tapi kalau nggak ria dari awal, terus dapat pujian, dapat sanjungan, terus kita ngerasa gimana gitu dalam hati, itu nggak gugur semuanya, enggak ya. Baik, apalagi umroh juga berpotensi Bu menjadikan orang itu sombong. Bisa alhamdulillah ya, walaupun uang saya itu ya nggak banyak kayak ibu yang sebelah itu, tapi dia nggak pernah umroh. Widih ya, saya ini alhamdulillah ada aja rezeki kalau kita yakin. Itu sambil ceramah, sambil pamer gitu ya, bahwa dia pergi umroh. Gitu. Itu masih berpotensi. Sekalipun sedari awal dia umroh itu ikhlas sebenarnya. Tapi karena godaan-godaan tadi akhirnya membuat dia menjadi orang yang ingin show up, pengen dilihat sama orang gitu ya. Baik. Apalagi tahajud. Sama Bu, kita sholat tahajud langsung buka HP, scroll status ya kan. Gak ada yang bangun tahajud kayaknya. Ya Allah, meriksain orang tahajud dari statusnya. Coba bayangin, kayak cuma saya yang tahajud deh malam ini. Allah Robbi. Nah, masih berpotensi Bu, masih berpotensi. Tapi puasa itu kerennya Bu. Puasa itu gak ada celah buat kita menjadi orang yang sombong. Ya, cuman puasa Bu. Ibu sholat berjamaah ke masjid, tarawih berjamaah ke masjid, masih ada ya potensi untuk menjadi orang yang sombong. Ibu rajin pengajian, masih ada berpotensi untuk menjadi orang yang sombong. Tapi puasa itu nggak ada yang bisa disombongin Bu. Ibu pernah nggak pas lagi puasa nunjukin kalau kita ini lagi puasa? Misalnya datang pengajian ngesot Bu. Ibu kenapa ngesot jalannya? Lagi puasa. Ya Allah, segitunya. Keluar rumah sengaja nggak pakai lip balm misalnya, nggak pakai apa biar kelihatan pucat mukanya. Pas belanja bawang setengah, lomboknya 1/4. Ibu kenapa? Lagi puasa. Allahu Robbi. Buka Bu, buka ya. Ibu sakit namanya itu ya. Bukan puasa, itu sakaratul maut namanya ya. Itu waktunya berbuka, sudah nggak wajib berpuasa kalau sampai segitunya ya kan, udah lemah kayak gitu dipaksa puasa. Itu nggak ada Bu. Atau diantara kita ada nggak kemarin yang selesai setiap kali pas berbuka langsung bikin status, alhamdulillah puasa hari ini full sampai maghrib? Ada? Nggak ada. Kalau umroh masih Bu, haji apalagi ya kan. Coba, tapi kalau untuk puasa apa yang mau dimodelin untuk sombongnya? Nggak ada Bu. Kita mau sombong puasa penuh, anak-anak TK juga udah pada penuh puasanya. Jadi nggak ada. Nah di Ramadan itu kita dididik oleh Allah. Padahal pahala puasa Ramadan dengan tahajud gedean mana? Puasa Ramadan dengan umroh sekalipun itu besaran mana pahalanya? Puasa masih. Tapi kenapa di situ kita nggak sombong? Allah pengen menjadikan puasa kita itu menjadikan kita untuk tidak merasa saya lebih baik ibadahnya dari orang lain. Jadi jadikan amal ibadah yang lain juga itu seperti kita puasa. Jadi nggak pengen tuh buat disomong-somongin gitu kan. Tiap jam alhamdulillah sudah jam 4.
Alhamdulillah sebentar lagi berbuka puasa, Allah. Setiap jam dia bikin status gitu. Kan nggak ada ya, nggak ada. Nah maka jadikan juga amalan yang lain seperti pengajian, tahajud, sedekah, tak ubahnya seperti puasa yang kita nggak pengen nonjolin itu. Itulah tawadu namanya. Ibu rajin puasa ya, dalam hati nih, kayaknya nggak juga serajin itu, diletakin lagi. Ibu dermawan ya, saya nggak sedermawan itu, saya letakin lagi deh, gitu. Jadi ketika dipuji itu tidak membuat dia menjadi orang yang meninggi. Nah begitupun halnya saat mendapatkan cacian, omongan yang buruk dari orang lain, biasa aja hatinya. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, ya, Fudail bin Iyad. Itu beliau ulama besar. Jadi seorang ulama besar itu pernah didatangi oleh muridnya. Wahai imam, si fulan itu membicarakan engkau tuh begini dan begitu, buruk semuanya bu, isinya tuh pokoknya dia tuh pembohong, dia tuh yang nggak tahu agama, banyak bu kalimat-kalimat buruk itu yang ditunjukkan buat Imam Fudail bin Iyad. Apa kemudian yang dilakukan oleh Imam Fudail bin Iyad ini? Beliau ambil wudhu, gelar sejadah, salat 2 rakaat, kemudian menengadahkan kedua tangan, dan dia nggak sadar muridnya masih di belakang. Nggak sadar kalau muridnya masih di belakang. Doa dia, doanya kedengeran, dan itu yang ditulis oleh beliau dan sampai ke kita hari ini. Apa isi ucapannya? Ya Allah, jikalau kalimat-kalimat yang buruk yang disematkan kepadaku itu betul adanya, ya Allah, kiranya berkenan Engkau mengampuniku. Ya, mengampuniku. Kalau saya dikatakan pembohong dan memang saya pembohong, ya Allah ampuni saya. Kalau dikatakan saya ini tidak tahu agama, maka ya Allah ampuni juga kelalaian saya. Pokoknya kalau tuduhan-tuduhan itu benar, ya Allah ampuni saya. Tapi kalau tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada saya itu salah, ya Allah, berkenankah kiranya Engkau untuk mengampuni kesalahannya. Bu, hati itu jadi lapang, Bu. Coba aja praktekin. Ya Allah, kalau yang diomongin sama Ibu Anu itu benar, ya Allah ampuni saya. Tapi kalau tuduhan itu salah, ya Allah, berkenan Engkau untuk mengampuni dia. Gitu. Jadi hati kita itu lapang, Bunda. Hati kita apa? Lapang. Coba nanti ya pulang dari sini belajar praktekkan. Kalau ada omongan orang yang gak enak didengar, ya sudah, ya Allah, kalau itu benar, ya Allah ampuni saya. Kalau itu saya, kalau itu salah, ya Allah ampuni dia. Itu lapang hati kita, Bu. Dan saya itu baru keinget lagi tentang pesan ini, padahal udah lama nih dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini. Udah lama dapat ini, tapi baru buka, ya Allah, ini yang mungkin membuat hati saya itu merasa gelisah. Saat ada orang membicarakan keburukan saya itu, pas nyampe ke telinga itu masih nggak terima gitu. Oh ternyata kesalahan saya itu nggak mau mendoakan kebaikan untuk orang yang telah mengucapkan kalimat-kalimat kotor tadi. Setelah dipraktekkan nyaman, insya Allah hati kita akan menjadi nyaman. Jadi dipuji tidak membuat kita pujungan, dicaci juga tidak membuat kita itu jatuh. Biasa aja. Ya, kalau memang benar ya tinggal kita koreksi. Baik, ini yang pertama. Apa yang pertama? Tawadu, artinya rendah hati, meletakkan semua sandaran-sandaran atau gelar-gelar yang disandangkan oleh orang lain karena merasa diri kurang pantas. Jadi meletakkan sanjungan, pujian, ya, gelar-gelar istimewa, ya, kita letakkan karena merasa diri itu kurang pantas untuk mendapatkannya. Yang kedua, ada huruf qaf. Apa qafnya? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Nah di Ramadan juga sama, Bu. Allah ngajarin kita, mendidik kita menjadi orang yang qanaah, merasa diri cukup atas pemberian Allah. Contoh, masih ingat gak di awal-awal puasa? Kemarin nih masih ingat-ingat gitu kan? Pas di awal-awal puasa, pas kita berkesempatan untuk pergi ke pasar Ramadan. Itu hari-hari pertama puasa. Pokoknya ngelihat apapun bawahnya pengen dibungkus. Ote-ote bungkus, ya kan? Tahu isi bungkus, martabak bungkus, pisang ijo bungkus, lelek Salome.
Dibungkus juga ya. Rombong-rombongnya juga kalau bisa dibungkus juga itu kayaknya. Pokoknya apa aja dibungkusin Bu. Pas pulang ada 10 macam bukaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Glek, 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 glek. 3 teguk air. Alhamdulillah. Habis itu pertanyaannya, masih nafsu nggak dengan yang 10 ini? Enggak. Enggak. Sekalipun kita maksud dan makan kau isi 1, habis 1 masih nafsu dengan yang lain? Nggak ada. Selesai. Ya weh, selesai. Allah pengen ngabarin kita nih bahwa kenikmatan itu akan dirasa 100% itu kalau di awal dan tidak berlebihan. Saya ulangi sekali lagi. Kenikmatan itu akan dirasa 100% nikmatnya itu kalau di awal dan tidak berlebihan. Itu makna qanaah di situ. Ini kan masih muda-muda ya, masih 25-30an nih usianya. Berarti masih makan kambing guling ya. Masih bayin aja 28 bainnya. Nih, masih ya, masih. Itu biasanya kita nemuin kambing guling di mana, Bu? Acara akikah, ya kan? Pas kita lagi di acara akikah, itu memang yang paling diserbu. Bapak-bapak, ibu-ibu sama ngantrinya di kambing guling. Itu sudah ada kokinya biasanya. Mana kambingnya 1? Ya Allah, udah gitu kambingnya kena TBC mungkinnya kurus gitu ya. Ya, kita udah antri nih ceritanya. Ini kambing pasti baik lah, namanya kambing akikah. Itu ada kokinya nggak? Ada. Terus kita gini, bawa piring gitu kan. Ya Allah, seuprit aja dapat. Kalau kita hitung paling ada 10 biji gitu ya, 15 biji lah itu paling banyak. Ya Allah dibagiin. Kita mau bilang nambah, yang antri panjang betul gitu kan ya. Dan koki juga punya beban mental, Bu. Kalau ternyata nggak cukup, misalnya ini lontongnya masih banyak, kambing gulingnya udah habis, maka dia akan takar itu. Tapi bayangkan kita makan itu nikmat betul, Bu. Serius ya, sedap betul pokoknya asli. Tapi kebayang nggak kalau kita dapat hadiah 1 ekor kambing dan kita suruh ngabisin sendiri? Enak atau enak? Enak, Bu. Ya wih, karena apa? Karena sesuatu yang berlebihan itu udah berkurang kenikmatannya. Karena kenikmatan itu dirasakan awal itu 100% di awal. Wah, nikmat betul sudah. Nah, selebihnya berkurang sudah. Apalagi kalau berlebihan, gak punya nilai. Contoh lain, misalnya dulu, saya nggak pernah namanya nginjakin kamar tuh di hotel tuh nggak pernah. Sampai saya bayangin orang-orang di sinetron, Bu ya, masuk kamar hotel tuh luas gitu kan, tidurnya juga nyaman, kasurnya empuk. Saya bayangin kayak gitu, Bu. Nah, kemudian udah sampai di Balikpapan, waktu itu udah jadi imam. Ada telepon Ustaz, kami dapat telepon dari Fulan bin Fulan gitu, terus aja sampai ke saya. Nanti malam bisakah mengimami sholat tahajud? Ini dalam rangkaian ulang tahun gitu ya hotel kami. Jadi malam itu diisi dengan tahajud. Ya Allah, Bu, senangnya saya, Bu, mau ke hotel. Saking senangnya saya bawa tas, bawa salin, terus bawa selimut. Coba bayangin. Karena saya nggak tahu model hotel itu kayak mana. Bawa selimut, saya begitu tas tuh gede kayak mau mudik, padahal cuma semalam aja. Jadi biar enak koordinasinya, Ustaz jangan pergi dari rumah. Pokoknya Ustaz sudah ada di hotel malam ini. Saya masuk ke hotel kamar. Ya Allah, Bu, udah kasih kamar yang ya gitu lah, Bu ya, yang bintang 5 gitu. Ya Allah, saya lihat kayak gini hotel. Orang tuh bisa dengar cerita, Ustaz tidur di hotel tuh enak, Ustaz. Kita nyenyak. Dari mana nyenyaknya? Saya sampai jam 2:30 nggak tidur sih. Bolak-balik ke depan kamar hotel kan. Lihat jendela, pemandangan jalan, tengkurap, baring gitu kan, loncat-loncat di atas kasur gitu ya. Masuk ke kamar mandi, saya buka ada shower, ya Allah, itu air panas, Bu. Saya cari kompornya nggak ada ya. Ya Allah, udik betul waktu itu ya. Di rumah udah mandi lagi saya, Bu ya. Pokoknya biar bisa menikmati hotel tuh kayak gini coba. Pertama kali saya naik ke hotel. Lama nih udah biasa, ada undangan, entah itu dapat bonus, dapat hadiah dari tempat saya mengisi gitu ya. Nginep biasa aja, masuk ke hotel tidur lah. Besok bangun gitu kan, kadang dikasih 2 hari gitu, udah. Habis itu biasa aja. Itulah nikmat dunia. Nikmat dunia itu akan dirasa 100% kenikmatannya itu kalau di awal dan tidak berlebihan. Ibu masih ingat waktu pertama kali naik pesawat? Duduknya di sebelah mana biasanya? Jendela. Mau lihat apa? Lihat awan ya, sepanjang jalan gini.
Nggak ada juga yang didadahin ya. Pokoknya kayak sok-sokan nih begitu ya. Paling iya-iyanya ya. Masya Allah, awan gitu kan. Pertama kali. Mungkin baliknya juga masih kayak gitu. Pokoknya kalau pas lagi check in mintanya di pojok gitu kan. Pengen ngelihat apa? Awan. Itu paling sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu saking biasanya bunda naik pesawat, itu mau di samping kan, mau di tengah, bahkan mau di lorong gitu kan, tidur di situ juga biasa aja, ya kan? Dan bahkan dulu pas waktu mulai take off sampai landing lagi kita nggak tidur. Tapi karena sudah saking biasa dari mulai take off sampai landing kita tidur. Ya Bu ya. Nah, seperti itu gambarnya nikmat dunia itu. Kalau berlebihan itu hilang nilainya dan berkurang lah ya. Nikmat dunia apapun itu. Pokoknya nikmat dunia kalau dia terlalu banyak, terlalu sering, berkurang nilainya, jadi biasa aja. Nah, di dalam qanaah itu, itulah yang menjadikan kita itu tidak rakus dan bisa menikmati itu dengan baik gitu Bu ya, tidak berlebihan. Misalnya ada orang yang ngambil rumah nih, padahal tinggal 5 tahun lagi sebenarnya. Ini rumah udah selesai angsurannya. Tapi karena memang ingin terus memenuhi keinginannya, kan kalau kebutuhan pasti cukup ya. Ini masalahnya keinginan. Akhirnya apa? Ngelihat tetangganya renov, dia ikut renov, tambah lagi hutangnya di bank. Ya kan? Yang tinggal 5 tahun lagi padahal itu istilah kita nih, itu rumah kalau sudah 5 tahun lagi mau diapain juga terserah gitu, rumah milik sendiri sudah. Nggak ada angsuran, udah selesai harusnya. Tapi karena tadi kepancing, merasa diri nggak puas gitu ya, akhirnya apa aja diikutin. Tetangga ngecat rumah, dia beli cat baru. Tetangganya bikin pagar, dia bikin pagar, nambah lagi hutangnya. Tetangganya bikin garasi mobil, dia juga bikin garasi mobil, padahal nggak ada mobilnya. Bikin aja pokoknya ya. Tetangganya itu bikin apa? Kok banyak pasir sama bata? Insya Allah ini suami alhamdulillah kemarin dapat rezeki lebih, mau bikin kolam renang. Meriang dia sepanjang malam. Hutang mana lagi gitu ya? Bank 1, 2, 3 bank belum diselesaikan juga. Tambah lagi 1 bank. Ayah pokoknya bunda nggak mau tahu, besok bunda mau ngambil di bank. Ngambil apa lagi sih Bu? Bikin kolam renang. Emang ibu bisa berenang? Biar anak-anak ibu nggak bisa berenang, biarin aja. Iri Bu, iri dan tidak pernah merasa puas terhadap pemberian Allah. Sekiranya dia puas aja gitu, udah tungguin sampai 5 tahun. Selesai 5 tahun, yang uang yang bisa dipakai untuk cicilan tadi dipakailah buat ngecat rumah, ya Bu ya, dipakai buat renovasi rumah. Silakan. Ini bukan berarti melarang para bunda untuk ngecat ataupun renov rumah, nggak masalah. Ada orang yang rumahnya dinaikin jadi 2 tingkat karena memang anaknya banyak. Ini anaknya 1 di tingkat juga Bu, bayangin coba. Padahal rumahnya belum lunas. Ya, dindingkan juga. Tujuannya apa? Untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Nah, diajarin sama Allah nih, coba nikmatin tuh. Glek 1 kurma, kenyang. Segitu sudah nikmat dunia itu. Nikmat nggak? Nikmat ya Allah. Nah, itulah qanaah. Kenapa orang itu jadi kurang merasakan nikmat-nikmat dunia? Karena terlalu berlebihan. Saya yakin pulang dari sini kayaknya makan cuma 3 suap kayaknya ya. Insya Allah. Ibu mau kok makannya sedikit? Qanaah. Habis itu nyemilnya nasi goreng. Nyemilnya ya, nasi goreng, nasi padang gitu ya. Ibu bukan makan lagi, nyemil ya. Nah, para bunda yang solihah itu qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah. Dan di Ramadan kita diajarin seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, saya juga sahur juga sedikit Ustaz, cuman beberapa teguk air dan beberapa butir kurma dalam bilangan ganjil 3, lain 33. Itu kenyang betul Bu, sampai besok subuh juga ibu gak makan kenyang. 33 gimana ceritanya? Baik, itu yang keberapa? Kedua. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Wawunya itu waro'un. Waro itu artinya apa? Hati-hati. Waro itu artinya apa? Hati-hati. Nah, ciri orang yang bertakwa itu, cirinya yaitu hati-hati. Maksudnya Ustadz, dia berhati-hati dari makanan, minuman, pakaian, dan semua yang ada pada dirinya itu dari yang haram atau dari perkara yang haram. Dia berhati-hati dari makanan, minuman, pakaian, dan semua yang ada pada diri dia dari perkara yang haram. Dia hati-hati betul. Kenapa Ustadz harus hati-hati? Karena
Ini ada kaitannya atau berpengaruh terhadap pengabulan doa. Ini terhadap pengabulan doa. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ada orang yang Ash'atha Aghbaro, itu rambutnya kusut, mukanya apa ya? Kalau banyak debu tuh gimana gambarannya? Kusam. Jadi rambutnya kusut, penuh debu, wajahnya juga kusam. Ini orang ini saking jauhnya melakukan perjalanan. Di Bunda gak usah kayak tadi gambarnya. Bunda pergi ke Samarinda yang tujuannya untuk menjalin silaturahim, atau mungkin hanya untuk sebatas pengen jalan-jalan di Islamic Center. Itu kan perkara mubah ya, boleh. Nah, Bunda pergi ke Samarinda yang sudah membolehkan para bunda menjamak dan mengqashar sholat, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang musafir. Jadi pas Bunda naik mobil itu kesempatan betul Bu untuk apa? Doa. Karena doa seorang musafir itu mustajab, dikabul sama Allah, didengerin betul Bu. Nah, orang ini kata Nabi, lihat rambutnya itu penuh dengan debu, wajahnya juga kusam Bu, saking jauhnya melakukan perjalanan. Kalau dia doa pasti dikabulin. Lalu kemudian kata Nabi, wa yamuddu yadaihi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Syarat yang kedua sudah dipenuhi juga. Jadi Allah itu dalam hadis yang sahih itu merasa sungkan. Allah itu maha pemalu dan merasa malu kalau ada seorang hamba yang angkat tangan, kemudian ketika turun nggak dikabulin, tuh Allah merasa sungkan, merasa malu. Makanya ini sunnah berdoa. Jadi kalau doa itu janganlah ditaruh di sini atau taruh kayak gini atau kayak gini, nggak usah, angkat tangannya sebagai bentuk apa? Keseriusan kita dalam meminta. Ustaz diangkat agak sedikit gini boleh nggak? Boleh, selama Bunda bukan di tempat yang umum. Atau memang kebutuhannya lagi benar-benar banget gitu ya, udah mepet banget, nah angkat tangannya lebih tinggi. Seperti ini. Atau dengan merapatkan seperti ini gitu ya. Ini untuk menunjukkan keseriusan kita dalam meminta. Kalau salat istisqa lebih lagi kayak gini. Ya, sampai seperti ini. Ini hadisnya sahih Bunda. Jadi kalau istisqa tuh kayak gini doanya. Bukan kayak gini, bukan kayak kita begini. Tinggi, nah, saking benar-benar butuh ya, saking benar-benar butuh. Nah, para bunda yang salihah, ini syarat kedua udah dijalani nih orang, pasti kalau doa pasti dikabulin. Terus kemudian wa yaqulu ya Rabb, dia mengatakan ya Allah gitu. Ini 3 syarat ini sudah terpenuhi. Dia musafir, dia angkat tangan, dia menyeru nama Allah. Kalau dia doa pasti dikabulin. Udah pasti sudah ini. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari minuman yang haram. Dia nggak makan anjing, nggak makan babi, nggak minum khamr, Bu, enggak. Cuman cara dia mendapatkan makanan minuman itu dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya itu dari pakaian yang haram. Wa gudiya bil haram, dan dia memenuhi kebutuhan hariannya dengan cara yang haram. Fa anna yustajabalahu, lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Istilah kita nih, ya Allah, ini syarat udah kepenuhi semuanya. Tapi gara-gara tadi tuh makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan hariannya dia penuhi dengan cara yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nah, dari sini kita belajar waro itu penting Bun, hati-hati terhadap apapun itu yang menjadi bagian dari kehidupan kita, karena dia menjadi penghalang antara terijabahnya doa-doa kita dengan Allah. Contoh gini Bu, waro itu apa tadi artinya? Hati-hati. Pas lagi siang-siang jam 1 ada orang nawarin, Bu ini Bu, es teler yang lagi viral Bu ini Bu, mau nggak? Mau lah, nanti buat buka sekarang aja nah Bu. Nah, kita bilang apa? Sudah, nah aku lagi puasa tuh. Padahal es teler itu halal Bu. Setengah jam kemudian anaknya bawa ayam geprek. Bu, buat ibu Bu, ibu suka kan? Suka banget, makan sekarang nah Bu. Gak bisa, ibu lagi puasa. Padahal ayam geprek itu halal. Nah, keluar dari Ramadan harusnya ini semangat seperti ini ke bawah. Kalau pas di Ramadan, jangankan yang haram, yang halal aja kita tolak ya kan? Yang halal aja kita tolak. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Nah, keluar dari Ramadan harusnya kayak gitu. Ditawarin sesuatu yang syubhat, yang haram itu kita bisa nolak. Orang toh di Ramadan yang halal aja kita tolak, ya kan? Apalagi yang haram.
Para bunda yang solehah, saya husnudzon kepada Allah bahwa para bunda yang hadir hari ini, dan mudah-mudahan juga saya termasuk di dalamnya, itu bukan orang-orang yang makan, minum, pakai baju dari yang haram. Saya yakin itu, insya Allah ya, husnudzon kepada Allah bahwa kita ini semua yang menjadi kebutuhan kita penuhi dengan cara yang halal. Betul Bu, tapi boleh jadi ada bagian dari tubuh kita yang melekat pada diri kita itu yang hilang keberkahannya. Contohnya apa? Baju yang kita kenakan. Dari mana Ustaz kok bisa hilang keberkahannya? Karena pas nawar terlalu sadis. Ya, pas nawar terlalu sadis. Kan kenapa wanita itu disebut ras terkuat di atas muka bumi? Karena memang dia penguasa pasar, Bu. Ya. Kalau model kayak saya laki-laki nih, tanya aja suami-suami ibu tuh ya. Suami-suami banyak misalnya dia suami ibu maksudnya. Itu kalau ke pasar model kayak saya nih, Bu, berapa itu Bu? 30, kita bayar 30. Tapi kalau perempuan berapa itu kok? 30 kalau belum 15. Nggak pulang dari pasar ya. Nah, Ustadz merendahkan kami. Enggak, justru saya ingin meninggikan para bunda. Ada satu kitab itu yang disusun oleh Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsir Ahkam. Itu Allah itu menciptakan manusia itu punya sifat detail. Apa sifatnya? Detail, Bu. Jadi ketika saya menyampaikan kayak tadi para bunda suka nawar, itu bukan bermaksud merendahkan, tapi meninggikan. Itu ada dalilnya ternyata. Karena Allah menciptakan wanita itu punya sifat detail. Jujur Bu ya, kalau ibu pas belanja yang dari 30 jadi 20, itu yang ada di pikiran para bunda itu, ini yang 10.000 bisa beli yang lain. Gitu nggak? Nah itulah wanita. Beda sama laki-laki. Ibu mau belanja, udah dikasih. Ada nggak laki yang nanya, Lombok udah turun kan? Berapa bawang? Beras udah naik lagi ya? Nggak ada Bu. Ya kasih belanja. Karena tidak sedetail itu. Nah sedangkan wanita diciptakan oleh Allah punya sifat apa? Detail. Paham ya? Makanya dia penguasa di pasar. Ya, termasuk juga wanita itu menjadi penguasa di jalanan. Ya, Bu ya? Siapa yang berani negur emak-emak kalau rating kanan belok kiri? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bahkan mungkin pernah saya ceritain di sini. Dulu sebelum saya melanjutkan ini ingat betul kejadian ini ya. Ini kalau Abi nonton nih ketawa juga Abi. Sebelum saya ke Brunei waktu itu. Itu Abi tuh pesan gini, Riz, ya Bi, pokoknya kalau di jalan Deris nabrak atau ditabrak. Yang ditabrak atau yang nabrak itu perempuan, Deris minta maaf. Itu pesan Abi. Kalau saya nabrak terus saya minta maaf, itu logik Bu, masuk akal. Kalau saya ditabrak dan saya minta maaf, saya masih belum terima gitu akal saya. Tapi karena saya yakin ini adalah Abi, kalau pesan itu pasti ada kebaikannya, ya saya telan aja sudah, nggak pakai bantah, iya Bi gitu. Nah lama Bu, dan kejadiannya itu di sini 3 tahun yang lalu ya, di simpangan Balikpapan Baru ya. Ini saya bukan berhenti pas lagi lampu kuning ke merah. Ini enggak, udah berhenti lampu merah dan nunggu lampu hijau, udah berhenti, ditabrak jeduk gitu kan. Pas noleh, emak-emak, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Maaf Bu ya. Apa dia bilang? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Keren nggak? Ya? Nggak apa-apa. Dalam hati ini kan ibu yang nabrak ya, dan saya. Tapi Masya Allah betul tuh pesan itu. Pokoknya mau nabrak, mau ditabrak, minta maaf kalau itu perempuan. Saya bilang maaf Bu ya, iya nggak apa-apa. Ya Allah dia senyum dong, ya. Dan karena dia senyum, saya pun dongkol Bu, ibu senyum. Husnudzon betul ya. Ini Ustaz pasti senyum. Enggak, cenut aja. Ini kayak filosofi belangkon ya. Tahu filosofi belangkon? Depannya mulus, belakang gini nih. Ya, tapi nggak segitunya. Tapi memang pas ngeliat si ibu itu senyum, saya ngerasa bahagia dan teringat betul itu pesan itu disampaikan oleh Abi 2006 lulus pondok, saya dikasih wasiat itu. Ya Allah, ternyata betul. Sekiranya saya ini macam-macam, hati Bu, turun memang dia dari motor ya. Apa? Ini lanjut panjang. Udah minta maaf, dia senyum. Hati kita pun bahagia sih. Nah, para bunda yang solehah, lanjut lagi nih. Ke apa tadi? Nawar, masalah nawar. Kalau nawar itu nggak usah kebangetan.
Misalnya bunda suka banget baju, berapa ini kok? 3,5, 150 ya, Allahu Rabbi. 3,5 ke 150 itu kalau dituruti bangkrut itu orang serius ya. Kalau nawar itu coba lah yang apa ya? Coba dibawa perasaannya gitu, jangan ketinggal hatinya itu di rumah ya. Jadi belanja hatinya ketinggalan di rumah gitu ya. Bawa hatinya juga gitu pas belanja itu berapa? 3,5. Nah tawar dengan harga yang standar gitu nah bu ya, yang 150 itu kan kelewatan. Ini ceritanya gini, ibu udah tawar menawar nih alot betul gitu kan, nggak bisa bu, ini saya nggak bisa untung bla 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 bla. Akhirnya udah putus asa nih penjual, udah putus asa ngadepin kita nih. Kata penjual apa? Ya sudahlah saya jual harga modal aja sudahlah. Emang berapa modalnya? Modalnya itu 2,5. Ya, modalnya itu 2,5. Bisa saya jual 2,5 aja sudah. Itu bukan jual modal, dia jual rugi namanya. Kan 250 itu belum dia nungguin barangnya, ya bu ya, belum dia posting, ya bu ya, belum dia ngelayanin setiap kali ada yang beli, ada yang buka, nggak cocok ditutup lagi. Coba. Dan saat dia jual ke kita dan kita merasa bangga, jago nawar memang aku ini. Nah, hati-hati ini. Ingat, nanti boleh ditanyakan ke guru kita ya, gurunda kita, Ustaz Agus Khairul Huda yang menyampaikan bab fikih itu. Sampaikan juga. Tanya masalah jual beli itu. Memang betul bu, saya pun dapat ilmu juga dari beliau. Salah satunya berkenaan dengan apa? Syarat rukun dalam apa jual beli. Yang salah satunya ada apa? Antarodin, harus sama-sama ridho. Itu harus ada bu dalam jual beli. Yang sekalipun tidak menjadikan baju yang kita peroleh dengan cara menawar tadi menjadi haram, tapi hilang keberkahannya. Kenapa? Kita ridho karena sudah dapat harga yang sesuai dengan tawaran kita, tapi belum tentu dengan dia. Paham bu ya? Dia nggak ridho. Kalau bukan tetangga, kalau bukan kenalan lama, itu udah sebel banget. Nah, Ustadz, emang apa sih bahayanya baju yang hilang keberkahannya? Baju yang hilang keberkahannya boleh dicatat nih bunda. Sulit untuk diajak melakukan kebaikan. Di bawah sholat nggak khusyuk, di bawah taklim nggak masuk ilmunya, ya bu ya. Di bawah baca Quran, baca Qurannya 1 halaman, nguapnya 50 halaman ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya Allah, nggak kelar-kelar itu baca ta'awudz ya, baru baca ta'awudz. Karena dia menggunakan pakaian yang udah hilang keberkahannya. Sekalipun ingat sekali lagi saya bilang, tidak menjadikan pakaian itu menjadi haram ya. Lain kalau si penjualnya bilang kayak gini, ibu nawar kebangetan bu ya, saya nggak ridho sebenarnya ibu, saya nggak ridho jualin ke ibu, tapi udah bawa aja saudara. Itu memang lah nggak boleh. Tapi kalau penjual itu ya saudara, daripada ribut kan, daripada ribut saya jual modal aja saudara. Ini 2,5. Ikhlas kan nih? Iya sudah ikhlas. Benar, iya. Kok mukamu gitu? Iya sudah gitu ya. Ini emosi juga gitu. Dibawa dan kita sini biar ku tawarin, aku jago nawar sebentar. Nah, yang biasa nawar kayak gini, bukan berarti nggak boleh nawar bu ya, bukan. Pulang dari sini udah nggak mau nawar. Berapa? 3,5 dibayar 400. Wih, ya. Ibu-ibu BDS tuh kayak gitu bu, memang kebanyakan ya. Nih, kelihatan wajah-wajah bingung cara ngabisin duit tuh di sini memang ya. Satu bingung Ustaz, duit saya nggak habis-habis. Ya. Ini ya di BDS 1 ini ya pokoknya. Nah para bunda yang solihah, jadi kayak gitu bu. Misalnya 275 dan kita kenal dia, gitu. Lebihin lah. Jadi 280 misalnya, gak usah diangsur gitu. Senang banget bu. Nah saya ini dapatkan tips ini bukan main-main bu, tapi tips ini memang dari seorang syekh yang menyampaikan tentang keberkahan. Beliau menyampaikan gini, tawar baju misalnya nih, berapa? 275, dikasih lebih nih jadi 280. Dia seneng ngejualnya, kita juga ridho dapatnya. Itu baju mau dibawa tahajud enak, dibawa baca Quran nyaman, dibawa taklim ilmu mudah masuk, ya, dibawa doa juga insya Allah makbul. Paham di sini ya? Apalagi makanan, beli jeruk sambil nyicipin, yang jadi tester habis dibuka yang baru, coba. Udah gitu masih pakai nawar, berapa ini? 30 25 ya. 20 aja deh, salah ngomong tadi 20 aja ya. Nah, bisa nembuk 30. Ya sudah 3 kilo ya 50, coba. Harga 30, ditawar 20. 3 kilo 50. Allahu Rabbi, ini orang gitu ya. Sudah
usah ribut-ribut sudah, bawa aja sudah gitu. Kan ada pelanggan yang lain yang datang kan, takutnya cekcok belakang nggak enak juga. Bawa aja sudah, berapa gratis gitu ya. Itu nggak ridho betul tuh, pasti nggak ridho. Nah maka dari itu dibawa pulang ke rumah, dimakan sama anak kita yang lagi belajar, ya kan? Dimakan sama suami kita yang sedang menjemput rezeki, dimakan oleh orang tua kita yang lagi sakit. Cocok sudah ini. Berat. Maka kalau para bunda membeli sesuatu, kalau memang bisa lebihkan. Tapi kalau memang bunda, ya nggak usah juga di mall bu ya, terlalu solehah para bunda. Di mall sudah ada harganya 3,5, nggak usah dibayar 400 ya. Udah 3,5 itu bayar ya 3,5. Tapi kalau bunda di toko-toko yang masih ada tawar menawar di situ, masih ada kekeluargaan, bolehlah dilebihin. Tapi kalau di mall nggak usah, kesenangan dia ya. Halo Ustaz, jangankan di mall, di Indo April aja 200 saya ambil kembaliannya ya. Itu nggak apa-apa bu, itu hak ibu, ambil aja kalau di Indo April, Indo Jumat dan sebagainya ya. Baik, terakhir apa? Huruf ya. Apa itu ya? Ya-nya adalah yakin. Sampai jam 1 ya? Jam 2 ya? Masya Allah. Gak kerasa ya. Ustaz gak kerasa, ini belakang udah pegal betul Ustaz ini. Ada yang saya perhatikan sudah mulai menggaruk bagian yang tidak gatal ya. Ada yang sudah dari tadi bolak-balik ngeliatin jam aja. Ya. Baik, ini tapi nggak ada ngantuk di sini tuh ya, semangat ya. Saya ngeliat aja semangat bu, masya Allah ya. Terakhir apa ya? Ya ini sebentar aja. Apa itu ya? Ya itu yakin. Apa maksudnya? Yakin terhadap segala ketentuan Allah itu pasti baik. Nah, itu ciri orang bertakwa. Jadi kalau bunda nanti ngerasain pecah ban, udah nggak usah nyalahin paku. Ya. Ini gara-gara ada nyebar paku ini. Ini gara-gara, udah nggak usah banyak gara-gara gitu ya. Udah dorong aja motornya. Kalau saya didorong ibu naikin aja gitu ya, naikin karena udah males ya. Kalau sekarang kan kalau bocor jarang yang naik dorong tuh jarang, pasti naikin aja sekalian ya. Nah, kalaupun ada yang dorong, Allah Ustaz katanya ketentuan Allah baik dari mana? Saya dorong sampai 1 kilo Ustaz dorong motor, berarti ibu kurang olahraga ya. Dikasih sama Allah nih gobyos gitu kan bayinya. Nah itu sudah olahraga yang dipaksakan ya. Mungkin ibu lagi kurang olahraga, mungkin ada bagian yang ada penyempitan dengan olahraga tadi, akhirnya darahnya lancar. Pokoknya kalau udah punya pemikiran kayak gini, nyaman hidup sudah. Ya Allah, ini ban saya bocor. Nah, pasti ada rezeki buat orang penambal ban. Cocok bu. Jadi yang kayak gini nih bu, yang kita harapin tuh menjadi orang yang terus merasa yakin bahwa ketentuan Allah itu pasti baik. Dan Nabi melarang kalau ada satu kejadian yang nggak sesuai dengan keinginan kita, kemudian kita bilang kayak gini, seandainya, sekiranya, nggak boleh kata Nabi. Katakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'ala, atau udah bilang aja qadarullah. Ini semuanya sudah menjadi takdir ketentuan Allah, dan ketentuan Allah pasti baik. Gitu ya, itu namanya yakin. Nah, orang bertakwa itu seperti itu, Bu. Orang bertakwa itu seperti tadi. Nah, kalau tadi Ibu Ustadz yang tadi itu yang warok, hati-hati di bulan puasa, ada nggak diajarin? Yang buktinya kita yang halal aja kita tolakin. Nah, yakin itu di bulan puasa gimana sih konsepnya? Di bulan puasa saat kita mengalami haus dan lapar, haus dan lapar, itu kita berkeyakinan nanti akan berbuka puasa. Nanti akan berbuka. Saya selapar-laparnya nih, nanti maghrib juga buka puasa. Nah, itu namanya yakin. Ya Allah, hari ini memang belum dapat rezeki, tapi Engkau sudah tanggung rezeki saya, dan saya nggak bakal pernah meninggal kecuali sudah selesai rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda salihah semuanya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya.
Kalau nggak ada kita cukupkan, kita makan kambing guling di luar sana Bu. Nanti kita cari aja akikah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan qanaah, merasa cukup. Apakah termasuk ada seseorang yang merasa sudah cukup, jadi akhirnya walaupun dikasih peluang gitu untuk mendapatkan lebih, tapi tidak diambil karena sudah merasa cukup dan takut apabila lebih dari itu dia takut ada apa-apa nanti. Itu gimana? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qanaah artinya apa tadi? Merasa cukup. Kalau misalnya ditawarkan peluang, misalnya nih, ini Bu, ini bagus nih Bu. Para bunda perlu tahu bahwa yang menjadi korban investasi bodong gitu ya. Pokoknya Bu, masukin aja 100 juta dulu untuk percobaan. Nanti Ibu akan dapat sekian. Padahal Ibu udah cukup sebenarnya dengan rezeki yang ada itu. Tapi kan tergiur tadi, akhirnya nyoba tuh 100 juta. Bulan pertama kedua, Bu, memanglah lancar. Dibisikin lagi, ini baru 100 loh Po. Kalau 200 gimana? Akhirnya naruh 200. Betul Bu, 1 bulan 2 bulan lancar lagi. Gimana kalau 400? Kita bahkan semua harta yang kita punya, bahkan rumah juga ada yang dijual gitu ya, untuk invest di situ. Hilang. Setelah 400 itu hilang orangnya sudah. Gak ada lagi jejaknya, udah raib gitu aja. Nah, pertanyaan saya, orang yang invest sampai 100, 200, 300 yang kemudian bangkrut atau bahkan hilang itu kategorinya orang-orang miskin atau orang-orang yang sudah cukup sebenarnya? Seperti itu. Dan biasanya kalau sudah berlebihan itu setan main betul di situ. Setan main betul di situ ya. Kalau sudah berlebihan, makanya sifat qanaah ini perlu. Jadi kalau ditawarkan sesuatu yang kita kayaknya belum butuh deh gitu ya, sudah nggak usah ikut, ya nggak usah ikut. Tapi kalau dirasa memang ada kemanfaatannya, memang sih bukan buat saya Ustaz, tapi ini saya tabungan ini buat anak saya nanti biar bisa kuliah dengan nyaman. Nah itu lain ceritanya. Ya lain ceritanya. Tapi kalau sudah kebutuhan kita ngerasa udah cukup, sama kayak gini Bu, Ibu rumah udah bagus ya Bu ya, rumahnya udah bagus nih, catnya juga baru, juga belum lama gitu ya diganti, atap rumah juga masih nggak ada yang bocor, udah pokoknya udah bagus. Nah datang orang nawar-nawarin misalnya ganti jendela lah gitu ya Bu, jendela ini model terbaru ya, nggak kelihatan saking beningnya gitu ya. Pokoknya kalau Ibu pasang model-model kayak gini, pokoknya Ibu naik itunya Bu, depan orang tuh jadi naiklah kelasnya. Nah kita timbang dulu, kita butuh nggak sih sebenarnya gitu. Kayaknya nggak butuh-butuh amat gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini nggak usah diambil. Tapi kalau kita ngerasa ya Allah Ustaz, saya tuh ganti jendela bukan pengen gaya, itu Ustaz udah dimakan rayap. Nah itu lain ceritanya ya. Jadi apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik, udah itu aja. Apapun yang berlebihan itu pasti nggak baik. Ustaz kalau misalnya kita udah cukup nih, udah cukup. Terus kalau kita ditawarkan untuk jualan, itu kan berarti kita nggak merasa cukup. Bukan gitu. Justru orang yang qanaah itu ketika diberikan kebaikan yang lebih, peluang yang lebih oleh Allah, dan dia ambil, selama catatannya apa tadi? Tidak berlebihan. Dia ambil, ada peluang bisa jualan, dia ambil jualan. Nah itu uang jualannya buat apa sih Bu? Rumah udah ada, suami gaji gede, ibu juga PNS gitu kan. Ustaz, ini nanti gaji dari uang penjualan ini saya sedekahin sebagian. Nah cakep sudah itu. Paham ya? Paham? Nah jadi bukan untuk biar Ustaz biar tambah kaya. Nah kalau udah tujuannya tambah kaya, memanglah berat hisabnya yang berat. Tapi dengan kekayaannya tadi dia bisa bersedekah, bantu banyak orang, mempekerjakan orang yang tadinya nggak punya pekerjaan, dia bantu di rumah, bikin kue misalnya ya, atau bikin ngejahit. Dia nggak bisa jahit, tapi dia panggil orang yang memang bisa jahit dan nggak ada kerjaan misalnya, dia pekerjakan. Akhirnya jadi wasilah rezeki. Intinya tadi aja, kalau dibukakan peluang kebaikan oleh Allah, jangan berlebihan dan niatkan untuk kebaikan. Itu yang boleh. Ya, mau ngapain coba? Ibu rumah udah ada, mobil udah ada, motor udah ada, suami udah ada, ya, gaji ada, kan gitu ya, udah cukup. Mau menambahin buat apa? Buat Ustaz biar bisa.
Lain kalau misalnya Ustaz, memang sih gaji suami ada, penghasilan kami juga ada, cuman ada ini Ustaz pengen bisa umroh. Nah lain ceritanya nih. Ya udah bismillah ya Allah saya buka usaha, nanti sebagian keuntungannya saya tabungin nih buat nanti bisa umroh, buat nanti bisa berkurban, buat nanti bisa ngasih orang tua lebih, biar nanti kalau ada proposal dari anak yatim juga saya bisa ikut nimbrung. Nah itu baru keren seperti itu Bu ya. Nah wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jualan jangan berhenti jualannya. Berhenti kenapa Bu? Qanaah. Itu Bapak kenapa udah nggak kerja? Pensiun. Bukan pensiun, kami mencukupkan diri. Salah konsep namanya. Kerja ya kerjalah, kerja aja. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin kalau ada, silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada? Ayo jarang-jarang loh Bu ya. Kita ketemu sebulan sekali ya. Sebulan lebih malah ya. Ada Mohon maaf bertanya? kemarin belum bisa hadir ya. Silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan. Cukup? Saya aja Ustaz. Satu lagi masalah yang tadi juga, hati-hati atau waro. Maaf ya, kita kan harus berprasangka buruk dengan berprasangka baik kepada siapapun. Tapi kan ini waro, apakah termasuk waro itu atau hati-hati kalau kita mengetahui seseorang itu tangannya usil dan kita sering bersama-sama atau dia datang ke tempat kita, jadi kita hati-hati, maksudnya dia suka ngambil gitu. Apakah itu masih termasuk waro atau karena kita berprasangka, apakah itu berprasangka buruk atau bagaimana ya? Nah, itu lebih ke hati-hati tapi waspada itu ya. Itu bukan hati-hati dari makanan minuman, tapi lebih ke waspada mungkin ya. Nah, itu lebih kepada waspada. Apakah ini diperbolehkan? Sebenarnya secara hukum tidak diperbolehkan. Kita memiliki perasaan yang buruk kepada orang lain itu nggak boleh. Sekalipun kita tahu kelakuannya buruk. Kenapa nggak boleh? Karena memang berkesesuaian dengan hadis qudsi ketika Allah menyampaikan ana inda dzanni 'abdi bi. Aku itu bergantung daripada prasangka hambaku terhadap aku. Kalau dia bersuuzon kepada hamba Allah gitu ya, ini kayaknya memang lah pencuri. Kalau ke rumah pasti nyuri, memang nyuri lah dia. Iya. Tapi kalau dalam hati kita, ya Allah, saya tahu dia buruk, tapi ya Allah, saya yakin juga dia pasti baik gitu ya. Nah datang ke rumah, ya udah, nggak jadi itu. Yang seperti yang pernah saya ceritain di sini kalau tidak salah di beberapa tahun yang lalu, saya menyampaikan ada orang tua, namanya Pak Hasan. Ya saya sudah minta izin kepada beliau kalau untuk menyampaikan ini. Pak Hasan itu ada rumahnya, nggak usah sebutin di mana Bu ya. Pak Hasan itu orang Balikpapan. Itu pernah didatangi oleh beberapa orang, 2 orang ya. Itu sudah masuk jam-jam setengah 12 atau jam 12 malam gitu ya. Pakai baju, yang pakai jaket gitu, jaket hitam. Nah bapak ini nggak pernah punya perasaan buruk, prasangka buruk sama orang. Ngetok pintu, ya, ngetok pintu karena dia mengucapkan salam dijawab. Dalam pikiran dia itu paling orang nanya alamat. Karena kan jam segitu udah pada redup Bu ya, di jalan Balikpapan udah redup, jam-jam segitu udah pada tidur gitu ya. Dibukain pintu dan dipersilahkan masuk. Bayangin coba, 2 orang tadi duduk, dia bilang ke istrinya, Bu, dibuatin minum. Nah ada orang katanya, ada orang dibuatin minum. Bayangin coba sambil ngobrol gitu kan. Udah dikasih minum nih, ngobrol udah cukup lama, bilang nih yang 2 orang, Pak, mohon maaf banget itu, sebenarnya kami kesini tuh mau apa? Rampok. Dia buka jaketnya nih, parang di sini, tutup lagi. Tapi kenapa waktu masuk tuh kayak sungkan betul ya? Padahal ini orang, iya jadi sungkan gitu, hati jadi kayak nggak tegaan gitu. Apa dia bilang? Saya nggak pernah punya prasangka buruk sama orang. Ya, saya nyangka mungkin bapaknya tuh nanya orang, nanya alamat, atau mungkin karena kesasar, kehabisan bensin atau apa, kan bisa jadi Bu ya. Maka saya terimakan dengan baik. Saya nggak pernah punya suuzon. Cium tangan langsung. Orang biasa Bu, cuma memang rajin ke masjid orangnya. Daerah Perumnas nih. Rajin ke masjid orangnya. Rajin ke masjid gitu ya, cium tangan. Dicium tangan, pergi dan nggak tahu siapa orang. Nah kayak gitu Bu. Jadi seburuk-buruknya orang itu kalau kitanya husnudzon itu juga Allah bantu. Tapi kalau dalam hati nggak ada harapan, memang orang kayak gitu. Rumah saya Mas itu kayaknya jadi target berikutnya. Ya memanglah kebobolan rumahnya ya, karena seuzon kita seperti itu. Enggak begitu maksudnya Ya. gini.
dia itu tangannya usil. Cuma kita berhati-hati. Jadi menyimpan barang-barang kita itu kita lebih berhati-hati karena memang dia usil. Itu gimana? Itu berarti kan hati-hati, waspada. Makanya itu tidak termasuk zulmul husn kan kalau gitu. Nah, waspada itu boleh Bu, boleh. Tapi masalahnya itu kita bisa memastikan kita waspada atau suuzon. Kira-kira. Waspada kan memang Ya. di mana-mana dia begitu. Barangnya orang sering hilang gitu. Baik. Nah, waspada kan boleh nggak Bu waspada? Boleh. Saking waspadanya kita kalau malam nutup pintu dikunci gitu ya. Husnudon ya Allah, nggak ada yang bakal masuk rumah saya, tapi pintunya tetap dikunci nggak? Dikunci. Nah, makanya pastikan kewaspadaan kita tidak disertai suuzon kita kepada orang lain. Waspada boleh, ibu masukin barang emas taruh di permata dan sebagainya, taruh di tempat yang aman, tapi dalam hati juga nggak suuzon, dia ini kayaknya sih usil banget nih tangannya nih. Nah, jangan sampai gitu ya. Tetap waspada tapi dalam hati, ya Allah, saya tahu dia itu usil. Nah, mudah-mudahan dia baik gitu ya. Nah, jadi kewaspadaan kita bukan karena didorong karena suuzon, tapi mencegah orang itu supaya tidak melakukan keburukan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Baik. Dan jamaah sekalian, sebagai penutup, nanti kalau jamaah sekalian dapat rezeki ya dari orang lain, itu jangan pernah bertanya dari mana. Nah, dari mana? Itu kan hati-hati. Kemarin nih pertanyaannya di majelis taklim yang lain, Ustaz, kalau kita dapat kiriman gitu ya, kiriman. Tapi kita tahu orang ini ya kurang bagus lah Ustaz gitu ya. Maka boleh nggak kita terima? Terima selama yang diberikan itu halal. Yang misalnya ada orang, kita jualan sembako. Kita jualan sembako nih misalnya. Terus ada orang seksi, Bu, bajunya seksi. Ya, habis subuh gitu, karena kita bukanya jam-jam 6 sudah buka, habis sholat subuh udah selesai tilawah dan sebagainya, kita buka toko kita. Ada orang bajunya seksi, kira-kira kalau ibu melihat perempuan bajunya seksi, bisa nggak husnudzon? Bisa. Berat nggak buat husnudzon? Berat. Ibu nggak mungkin rasa-rasanya ibu punya perasaan husnudzon. Masya Allah ini orangnya, ini habis tahajud kayaknya, sampai nggak sempat pakai baju yang bener gitu ya. Ya. Kayaknya berat betul ya buat husnudzon itu. Nah, terus dia beli, Bu, ada ininya nggak Bu, beras berapa? 5 kilo. Terus dia kasih uangnya. Haram bagi kita penjual menanyakan dari mana ini uangnya, sekalipun di berpenampilan apa? Seksi. Kelihatan atasnya sedikit, udalnya kelihatan, celananya celana pendek gitu. Nggak boleh kita punya perasaan gini, jangan-jangan uangnya uang haram. Oh, bukan urusan kita di situ. Tidak boleh ya. Sama kayak orang datang ke rumah kita terus ngasih ada ayam gitu kan, ayam goreng atau apapun itu, boleh dimakan? Boleh. Ustaz, kan kita nggak tahu cara penyembelihannya. Cukup kata Nabi membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, makan sudah, itu halal sudah Bu. Ya kecuali yang dianterin ke ibu daging buaya misalnya, itu lain ceritanya. Bu, ini Bu ada daging buaya bakar, itu sudah, mohon maaf ini haram kan gitu. Kalau selama dia halal cukup membaca Bismillah. Ustaz, itu enggak syubhat? Enggak. Ya enggak. Itu yang digantung di rumah Bunda, ya. Yang digantung di rumah Bunda, terus Bunda, dari siapa nih enggak tahu, udah bawa aja masuk makan. Ya kecuali nanti ada yang nge-share di grup. Mohon maaf ibu-ibu, siapa tahu ada yang kemampirin ikan bakar saya, ya. Tadi salah kirim katanya ke rumah yang mana gitu ya. Ya Allah, ini yang bakar dia ternyata ya. Iya. Kalau Ustaz paham ya, saya pernah kejadian juga masalahnya. Ada kue ngegantung di pintu rumah. Kan husnudzon saya paling dari jamaah, dari mana lagi ya kan. Masuk ke dalam, kita buka, kuenya enak betul Bu, Masya Allah. Sampai habis itu kue, kami makan bareng-bareng. Ada WA di grup, Assalamualaikum, siapa tahu ada yang dimampirin kue katanya. Ini mereknya ini, rasa ini gitu kan, itu punya saya, tadi kurirnya saya ngirim. Saya japri, Bu, udah di perut saya gitu ya. Gimana ya? Ya gimana udah masuk ke dalam perut, itu enggak syubhat ya. Dan memang kita husnudzon itu memang punya kita. Sampai nanti ketemu ada orang yang merasa kehilangan, kita ganti. Ya, saya ganti Bu ya, enggak apa-apa. Enggak gitu Bu, saya ganti. Saya cari yang sama, enggak ada. Memang itu oleh-oleh dari luar kan ya, dari luar. Gimana nih Bu? Enggak apa-apa, saya dihalalin aja. Minta nomor rekening aja sudah, kalau gitu berapa. Ya udah, tetap saya minta nomor rekening, kirimin gitu ya. Walaupun enak-enak Bu, betul. Harganya juga enak. Nyesel juga sebenarnya saya langsung makan ya. Ya Allah, ini saya bilang kalau beli
kalau beli nasi Padang dapat 10 bungkus ini ya. Ya Allah mahal betul gitu ya. Enak sih enak kan memang dari luar Bu ya. Ya, baklava tahu Bu ya. Nah, baklava itu kan cuma di Turki ya yang memang asli. Ya Allah saya bilang, saya kira oleh-oleh dari siapa gitu ya. Harganya ya Allah 540 Bu. Istighfar 540 itu kan lumayan Bu ya. Kalau beli nasi Padang dapat 10 bungkus ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari saya, cukup sekian. Kita tutup dengan sama-sama berdoa dulu ya. Mudah-mudahan Allah titipi kita rezeki yang halal juga barokah. Allah titipi kita taufik sehingga kita mudah melakukan kebaikan. Allah titipi kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah bahagiakan kehidupan kita, kehidupan orang tua kita. Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penyejuk mata dan penenteram batin untuk kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas tausiahnya. Demikianlah acara taklim pada pagi hari ini. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon waktunya sebentar, nanti ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan.